Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Kita mulai saja agenda NC Academy webinar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat NK Academy. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah di masa pandemi ini mudah-mudahan sahabat NK Academy webinar dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, alhamdulillah setelah sekian lama ya beberapa waktu kita lewatkan, kita ketemu lagi dengan NK Academy Webinar. Saat ini sudah ke-9 dan pada hari ini kita akan mengangkat tema STEAM Field Management, khususnya terkait dengan problems and troubleshootings yang akan dibawakan oleh Pak Tafib Dwi Koryanto, Magister Science, dan dengan host kita, Dr. Eng Yunus Daud, MSc. Selanjutnya akan saya bacakan CV dari host kita. Baik, nama lengkap beliau adalah Dr. Engineering Yunus Daud di Polgetum Tech, Magister Science. Beliau adalah Head of Geothermal Research Center Universitas Indonesia sejak tahun 2018. Beliau juga Head of Graduate Program in Geothermal Exploration Universitas Indonesia sejak 2012. Beliau juga founder Newquest Geotechnology di tahun 2011. Kemudian beliau juga tergabung dalam Expert Team of Geothermal Ministry of Energy and Mineral Resources, Kementerian SDM sejak tahun 2006. Untuk background education beliau mengambil gelar Doctoral of Engineering di Geothermal Exploration Kyushu University di tahun 98 sampai 2002, juga melanjutkan gelar postdoc-nya di Auckland ya, atau graduate diploma di Auckland University di tahun 95. Baik, selanjutnya akan kami serahkan kepada Dr. Yunus Daud. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Selamat siang Pak Yunus. Masih di mute seperti Pak Yunus, mohon maaf. Baik, selamat siang Mas Surya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak, semoga Pak Yunus dalam keadaan sehat walafiat juga. Alhamdulillah. Terima kasih. kasih. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa sahabat-sahabat semua, sahabat NK Academy webinar yang ini ke-9 ya, nggak terasa. Terima kasih juga kepada khususnya Pak Tafib Dwi Koryanto yang sudah berkenan menyediakan waktu untuk sharing pengalaman beliau di NK Academy webinar ini. Saya yakin insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dan mudah-mudahan hari-hari yang selanjutnya di NK Academy webinar insya Allah akan memberikan manfaat juga kepada nation kita, kepada bangsa kita, sehingga mudah-mudahan kita bisa turut berkontribusi sedikit apapun untuk pengembangan geothermal di Indonesia. Ya, untuk hari ini kita mengangkat tema STEAM Field Management Problems and Troubleshootings yang nanti akan disampaikan oleh Pak Tafib. Saya mohon izin untuk share screen. Terlebih dahulu ingin memperkenalkan khususnya kepada audiens yang hari ini barangkali baru sempat bergabung, walaupun mungkin sudah sering mendengar terkait dengan NK Academy. Ya, saya ingin berulang-ulang ya untuk memperkenalkan kembali tentang NK Academy. Ya, jadi NK Academy adalah satu lembaga di bawah PT Newquest Geotechnology ya, yang mengkhususkan ke capacity building, ya, khususnya menyelenggarakan training courses, webinars, e-learning, ya, juga corporate in-house courses untuk mengimprove knowledge and skills in geothermal resources and technology. Ini fokus NK Academy webinar. Ya, jadi selain juga bergerak di bidang teknologi,
NK Nuquest Geotechnology juga fokus kepada capacity building. Kemudian setelah menyelesaikan kursus, ya ini informasi saja bahwa semua partisipan itu memperoleh NK Academy Certificate yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Kemudian all courses are delivered by NQ Professional Associates ya. Jadi di NQ Academy ini berhimpun juga pakar-pakar ya. Di antaranya Pak Tafib Dwi Koryanto ini pun juga masuk NQ Professional Associate ya, dan pakar-pakar yang lain. Kita mencoba untuk menghimpun putra-putra bangsa ini berhimpun bersama-sama membuat satu arah yang convergent untuk bisa bersama-sama menghasilkan satu produk-produk yang bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa di bidang geothermal. Ya, the quality of all courses and research then evaluated by NQ Academy Board. Ya. Juga NQ Academy juga memberikan research facilities, juga supervisions, baik untuk undergraduate maupun postgraduate students. Ya, ini di Nuquest ini pun juga sudah banyak mahasiswa-mahasiswa kita ya dari seluruh Indonesia yang mengambil kerja praktek maupun juga tugas akhir ya di Nuquest Geotechnology. Ya, termasuk saat ini, saat pandemi, saat WFH ya, distance learning itu pun juga masih banyak juga mahasiswa-mahasiswa kita yang mengambil kerja praktek tetapi dengan online kita bisa bantu. Termasuk postgraduate students, ini juga banyak yang melakukan penelitian di Nuquest Geotechnology ya, baik master maupun juga doctoral student. Karena itu ini terbuka buat anyone yang tertarik untuk berkolaborasi dan ingin belajar bersama-sama mengembangkan ilmu dan teknologi, itu bisa bekerja sama dengan Nuquest Geotechnology, khususnya NQ Academy, sehingga mudah-mudahan bisa menghasilkan tesis ataupun disertasi yang banyak manfaatnya. Nah, agak sedikit detail gitu ya, jadi memang ada program untuk internal human resources development, ini untuk karyawan NQ, ada NQ Scholarship Awards, ya kami memberikan scholarship kepada karyawan yang ada di tempat kami. Kemudian NQ Training and Workshop, ya. Lalu juga ada for external HR development, seperti yang NQ Academy Webinar ini, kemudian professional training courses, in-house training services, kemudian juga students internship research. Ya. Nah, terkait dengan NQ Academy Webinar, tadi saya sudah sampaikan dan tadi Mas Surya pun juga sudah mengintroduce bahwasanya kita sudah menyelenggarakan alhamdulillah 8 kali NQ Academy Webinar. Yang pertama oleh guru kita ya, Guru Snod, jadi Profesor Hochstein, kemudian yang kedua saya sendiri, lalu ada Pak Ashadi, ya ada topik yang menarik tentang $3 million well, kemudian geothermal signatures over volcanic geothermal system, ada Dr. Zainal Abidin. Kemudian juga ada government drilling, ini Pak Dr. Hafid Nazif. Kemudian juga ada from large scale tectonic to field scale geothermal system, lesson learned from Sumatera. Ini termasuk salah satu kandidat doktor yang memang penelitiannya juga memanfaatkan NQ Academy juga. Ya, ini kolaborasi antara Universitas Indonesia dengan Utrecht University di Belanda, ya, dan keterlibatan NQ Academy. Juga ada Mas Muhammad Andika ya tentang optimasi dari geothermal production. Yang terakhir lesson learned from geothermal exploration in Muara Laboh yang disampaikan oleh Pak Novi Ganevianto. Nah, hari ini Pak Tafib insya Allah akan berbicara ya tentang steam field management, problem and troubleshooting. Namun saya mohon izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu kurikulum vitae dari pembicara kita.
Bapak Taufik Dwiko Rianto, Insinyur MSI ya. Beliau saat ini memang baru saja menyelesaikan purna tugas ya, di PGE. Ya, pengalaman beliau sangat banyak. Saya kalau sebutin satu persatu ini bisa panjang ini. Jadi ini ada geothermal evaluation expert di Sibayak project ya, Pertamina dulu tahun 93-98. Terus karirnya meningkat ya sampai manager of engineering reservoir, kemudian pernah juga menjadi general manager Kamojang. Ini ada sekitar 5 tahun di Kamojang untuk general manajernya. Sebelumnya juga di Kamojang, lalu VP ya, Vice President of Project Development 2014 sampai 19, ini cukup lama juga ya. Kemudian yang terakhir Vice President of Exploration sampai beliau purna tugas. Kemudian saat ini beliau juga menjadi NK Professional Associate yang mudah-mudahan ilmunya, pengalamannya ini bisa dikontribusikan untuk nation dengan bersinergis bersama-sama dengan anyone, siapa saja yang memang ingin mendharma baktikan ilmu dan pengalamannya kepada bangsa ini. Kalau kita lihat background pendidikannya, beliau bachelor ya S1 Geological Engineering di Gajah Mada University, kemudian menyelesaikan master di bidang geothermal exploration itu di UI. Lalu saat ini melanjutkan lagi menjadi PhD student di geothermal energy di UI juga. Mudah-mudahan 3 tahun lagi ya, selesai insya Allah ya Pak Tafib ya. Kita doakan sama-sama dan beliau sehat walafiat, disehatkan selalu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sahabat NK Academy Webinar juga semuanya disehatkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga insya Allah kita bisa terus berkarya seoptimal mungkin untuk pengembangan geothermal. Nah, terkait dengan topik yang menarik ini, kita mulai masuk sedikit ya, steam field management, problems and troubleshooting. Ini menarik bahwa ide dasarnya adalah bahwa Indonesia itu dikaruniai kurang lebih ya mungkin kayaknya banyak kurangnya ini karena masih banyak yang perlu dieksplor lebih jauh. Itu 24 ya, 23, sekian megawatt geothermal resources di Indonesia. Dan saat ini alhamdulillah installed capacity-nya itu sudah sekitar 2.175,5 megawatt. Ada tambahan baru nih minggu lalu 45 megawatt ya dari PLTP Sorik Marapi. Ini milik KS Orka ya di Sumatera Utara, sehingga terus bertambah lagi. Dan memang sejak kemarin sebelum ada penambahan 45 mega pun juga kita sudah masuk ke dalam ranking kedua, the biggest producer nomor 2, runner up ya di dunia. Ya, harapannya adalah ke depan kita menjadi number 1 in the world ya, the biggest producer in the world di bidang install capacity geothermal. Ya, harapan itu mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik. Namun so what next gitu. Ini yang penting. Ya. Setelah kita menjadi the biggest producer lalu apa lagi? Nah, saya kira ini pemikiran penting ya saya sendiri dan mudah-mudahan nanti kita diskusi lebih lanjut. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tidak cukup untuk menjadi the biggest producer, tapi juga harus punya keunggulan-keunggulan. Punya excellence ya di bidang teknologi ya, baik itu eksplorasi maupun pemanfaatan, juga di bidang manajemen steam field maupun reservoir maupun manajemen secara keseluruhan, termasuk juga capacity building ya, ilmu dan teknologi manajemen bisnis ya, ini pun juga bisa diformulate menjadi sebuah knowledge management yang bagus yang bisa di-share ya, dibagikan kepada seluruh dunia. Sehingga kita tidak saja unggul di bidang geothermal, tapi mudah-mudahan bisa menjadi guru ya bagi dunia ya di bidang geothermal. Nah, ini adalah cita-cita yang
luar biasa yang kita secara humble sudah barang tentu, bukan berarti menggurui yang lain, tetapi dengan predikat the biggest producer sudah barang tentu mestinya kita punya banyak pengalaman yang kita bisa share kepada dunia gitu. Nah, baik, saya tidak ingin memperpanjang topik itu ya. Hari ini kita bicara steam field management, insya Allah bersama Pak Tafib Dikorianto. Pada intinya adalah bahwa pengembangan geothermal memang dia itu renewable dan insya Allah sustainable. Ya, renewable dapat diperbaharui, tetapi dengan catatan good management. Ya, sustainable sudah barang tentu bisa tidak hanya 30 tahun pengembangan geothermal sesuai kontrak, tapi bagaimana kita harus mempersiapkan diri bahwasanya geothermal ini setelah kontrak habis pun juga bisa terus berlanjut sampai 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun ya, dan mudah-mudahan sustainable. Sebagaimana mungkin yang di Italia saat ini, saya ingat tahun 1904 mulai ada power plant pertama kali di dunia sampai hari ini masih beroperasi. Masih menghasilkan power. Sudah barang tentu teknologi yang di awal sudah berevolusi menjadi teknologi yang baru. Baik. Nah, karena itu sustainable development ya, manajemen steam field maupun reservoir ini saya kira topik yang tidak habis-habis untuk kita formulasikan. Tidak hanya nanti Pak Tafib, tapi mungkin ke depan pun juga kita akan diskusi lagi dengan kawan-kawan yang lain insya Allah. Saya kira demikian Pak Tafib, waktu dan screen untuk Pak Tafib saat ini silakan sekitar 45-50 menit insya Allah. Monggo Pak Tafib, terima kasih. Oke. Bentar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertama-tama, ya alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita masih bisa bersilaturahim lewat webinar yang diadakan oleh NQ. Dan pada siang hari ini bagian saya nih. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Yunus dan tim yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan topik terkait steam field management ini, baik dari sisi problemnya maupun dari sisi penanganannya atau handlingnya. Ya ini sifatnya saya bukan menggurui dan sebagainya, tapi saya mencoba sharing ilmu yang pernah saya punya, dan tentunya lewat webinar ini kita bisa berdiskusi, sekaligus mungkin nanti akan menjadi pembelajaran juga bagi saya dan bagi kita semuanya. Baik, untuk menyingkat waktu, dari judul steam management ini nanti akan saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama mungkin terkait steam field management ini, di mana saat ini di dunia tadi sudah disampaikan Pak Yunus, beberapa negara mempunyai install capacity yang sudah tinggi, termasuk Indonesia, di mana di urutan kedua nggak salah. Dan tentunya itu merupakan suatu manajemen reservoir yang baik atau manajemen lapangan yang baik. Nah, di sini nanti saya akan sedikit beberapa contoh gambaran beberapa lapangan di dunia, khususnya yang sudah berumur di atas 35 tahun mungkin. Yang diawali tadi nanti dari road, kemudian setelah itu saya akan sampaikan sedikit konsep atau definisi daripada sustainable management itu seperti apa, kemudian bagaimana alurnya dalam satu penanganan atau melakukan steam field management ini. Dan terakhir nanti akan saya sedikit sampaikan beberapa problem dan cara penanganannya terkait di dalam penanganan steam field management ini. Baik, ini adalah lapangan geothermal yang tertua, mungkin tadi sudah disampaikan Pak Yunus, di mana
Lardalero namanya. Lapangan Lardalero ini ada di Italia. Seperti saya tadi bahwa ini sudah mulai beroperasi tahun 1904. Jadi kalau sampai saat ini tentunya umumnya sudah 100 ton lebih. Dan sustainable atau renewable itu terbukti bahwa lapangan Lardalero masih beroperasi, walaupun mungkin sudah terjadi penurunan yang dari awalnya mungkin kalau salah itu di atas 1.000 dan sekarang dari beberapa literatur saya baca itu saat ini sekitar 770 MW. Kemudian lapangan lain itu kemudian Wairaki ini beroperasi atau mulai awal commission date-nya itu tahun 58. Wairaki ini ada di New Zealand, di lapangannya di Taupo Volcanic Zone, di mana di awal mereka pembangkitan yang dengan skala yang kecil dulu, tapi unitnya cukup banyak, yaitu 6 kali 11,5 MW. Kemudian ditingkatkan, dan selain menginstal yang PLTP yang konvensional, mereka juga membuat binary, sehingga total sekarang ada 170 MW. Ini bisa kita tahu bahwa penanganan reservoir di New Zealand cukup bagus, sehingga beberapa lapangan-lapangan yang lain sampai saat ini pun masih beroperasi. Jadi kalau lihat ini sekarang itu sudah berumur 100 tahun juga. Mungkin sekitar 70 tahunan. Kemudian lapangan yang tua juga, yaitu Geyser, itu commission date-nya awalnya tahun 60, jadi setelah dibayar lagi. Di mana Geyser ini yang tadinya install kapasitas cukup besar, namun saat ini dari 22 power plant yang ada, sekarang yang beroperasi hanya 18. Sehingga tadinya yang install kapasitasnya sekitar 2.000 lebih, itu sekarang hanya tinggal 900 MW. Jadi kita lihat di sini bahwa decline-nya cukup tinggi di sini, dan mungkin mudah-mudahan lapangan ini masih bisa beroperasi sampai ratusan tahun yang lagi mudah-mudahan. Tentunya dengan melakukan steam management yang lebih baik lagi. Kemudian Cerro Prieto itu di Meksiko. Ini commission date-nya itu tahun 73. Tahun 73, waktu itu 820 MW. Kapasitas sekarang adalah 820 MW. Ini cukup besar juga, di mana ini merupakan salah satu lapangan terbesar dan tertua di Meksiko. Kemudian Krafla ini di Iceland, yang commission date-nya tahun 77, walaupun konstruksinya dimulai tahun 74, dan saat ini install kapasitasnya adalah 60 MW yang diawali dengan 2 kali 30 MW, jadi 60 MW. Jadi commission date-nya tahun 77 dan hingga saat ini masih beroperasi sebesar 60 MW juga. Kemudian Hacho Baru ini di Jepang. Commission date-nya tahun 77. Saat ini kapasitasnya 112 MW. Merupakan salah satu lapangan tertua dan terbesar juga di Jepang, mengingat lapangan di Jepang yang lain itu skalanya kecil-kecil. Di Hacho Baru ini yang terbesar di Jepang. Kemudian TV ini salah satu lapangan geothermal di Filipina yang commission date-nya itu tahun 79, dan saat ini kapasitasnya 157 MW. Yang awalnya tadinya adalah sekitar hampir 330 MW. Tapi saat ini hanya 157 MW. Kenapa ini terjadi? Karena terjadi peningkatan produksi yang cukup besar, sehingga mungkin over production, sehingga saat ini produksi hanya sekitar 157 MW. Jangka pentingnya salah satu di Indonesia yaitu Kamojang, merupakan lapangan geothermal yang tertua di Indonesia tentunya,
yang kondisi date-nya tahun 83, di mana ini waktu awal pengembangan ini pembuktiannya oleh pemerintah Belanda tahun 1926 waktu itu ada 5 sumur pemboran yang saat ini salah satunya masih mengalir. Kemudian baru dikembangkan tahun 83, maaf, eksplorasinya tahun 74-an, tahun 1974, dan kemudian PLTP yang pertama itu sebenarnya kita punya PLTP yang monoblok waktu itu, yaitu tahun 78, waktu itu hanya sekitar 250 kW. Dan saat ini sudah tidak ada lagi, dan hanya sebagai monumen saja. Dan mulai membangun PLTP yang konvensional tahun 83, yaitu sebesar 30 MW, yang dilanjutkan tahun 1987, 2 kali 55 MW. Dan ini cukup lama, instalasi sebesar 140 MW ini, dari tahun 83 atau 87 ya, itu sampai 2008 baru dikembangkan unit 4 60 MW, dan 2015-16 itu unit 5 sudah 35 MW. Jadi total sekarang 230 MW. Dan saat ini masih berjalan. Mudah-mudahan Kamojang ini bisa juga seperti lapangan-lapangan tua yang lain, seperti yang di Ladero atau Geser atau yang di tempat yang lain, yang bisa bertahan hingga 100 tahun lebih. Dan saat ini berarti Kamojang sekitar 38 tahun. Satu lagi, ini adalah lapangan di Turki, salah satu lapangan tertua di sana, yang kondisinya tahun 84, hampir berbarengan dengan di Kamojang. Dan saat ini install kapasitas adalah 95 MW. Jadi ini adalah beberapa lapangan tua di dunia, di Eropa, di Amerika, maupun di Indonesia dan di Asia khususnya. Dan salah satunya kita masih berbangga, masih punya Kamojang yang saat ini sudah berumur 38 tahun, tapi masih beroperasi sebesar 235 MW. Baik, itu adalah beberapa contoh lapangan yang sudah beroperasi hingga saat ini dan berumur lebih dari 35 tahun, bahkan ratusan tahun. Dan selanjutnya saya sampaikan di sini adalah ini terkait tentang sustainable development. Bosselman membuat 3 kriteria terkait sustainable ini. Ada 3 kriteria atau 3 indikator yang berhubungan dengan sustainable ini. Jadi dikatakan 3 indikator adalah indikator environment, nature dan ecosystem. Itu ya kalau di gambar ini adalah yang berwarna hijau. Kemudian yang warna biru ini adalah indikator di sisi ekonomi. Kemudian yang merah adalah dari sisi sosial, faktor sosial. Jadi dari 3 faktor ini, kalau di satu lapangan itu dalam pengembangannya atau di dalam pengelolaannya itu memperhatikan ketiga ini, dalam arti ketiga parameter ini adalah menjadi perhatian dan bisa berjalan bersama, itu bisa dinamakan dengan weak sustainability, artinya sustainability yang bisa dikatakan rendah. Sebaliknya, kalau kita tidak memperhatikan faktor, baik itu faktor ekonomi maupun faktor sosial, maka kalau dengan pengembangan yang cukup agresif, itu akan berakibat kepada faktor ekonomi dan faktor sosial. Saya kira ini logis. Jadi agresif tentunya adalah melebihi daripada atau terlalu cepat di dalam pengembangan suatu lapangan. Ini adalah definisi dari sisi dari menurut Bosselman. Sedangkan Exerson itu menggambarkan bahwa dikatakan sustainable production atau sustainable management itu kalau di dalam
pengelolaannya atau di dalam eksploitasi atau memanfaatkan energi geotermalnya itu paling tidak sama atau di bawah daripada kapasitas atau resource yang ada. Jadi katakan kalau suatu lapangan punya kapasitas 300 MW, maka dia kalau bisa dikembangkan di bawah 300 MW, itu harapannya atau bisa dikatakan itu termasuk di dalam model sustainable production. Sebaliknya, kalau katakan suatu lapangan yang kapasitasnya 300 MW itu diproduksikan lebih dari level sustainable production-nya, maka akan terjadi suatu decline yang cukup drastis. Yang kita makan adalah karena kita sebut excessive production. Jadi balikan antara sustainable production dan excessive production. Jadi saya kira ini cukup jelas terkait sustainable ini, dan mungkin ini akan menjadi suatu yang topik yang menarik di dalam kaitannya nanti di dalam strategi pengembangan suatu lapangan. Tapi di sini nanti saya hanya akan coba menjelaskan kira-kira dari suatu pengelolaan lapangan geothermal itu apa saja kira-kira yang muncul permasalahan dan kira-kira bagaimana penanganannya. Baik, mungkin sebelum saya sampaikan terkait permasalahan yang ada dalam pengelolaan suatu lapangan geothermal, di sini akan saya gambarkan tentang flowchart atau alur di dalam suatu pengelolaan lapangan yang harapannya adalah sustainable geothermal feed, di mana kita tahu bahwa reservoir sebagai jantung suatu lapangan geothermal itu ada 4 hal yang akan mengalami suatu perubahan atau 4 parameter yang perlu menjadi perhatian, yaitu terkait pressure dan temperaturnya, kemudian terkait production-nya, kemudian terkait dengan fisik daripada atau dijadikan litologi atau batuannya, kemudian dari sisi geokimianya. Jadi 4 hal ini yang perlu menjadi perhatian sehingga kita dapat membangun sesuatu planning di dalam menilai suatu lapangan, atau mungkin di beberapa hal kita melakukan penilaian dari suatu sumur. Jadi di sini saya sampaikan ada 5 hal terkait planning di dalam sesuatu pengelolaan lapangan geothermal. Yang pertama adalah pengukuran PTS, pressure, temperature, dan spinner. Di mana dari sini kita bisa mendapatkan nanti adalah perubahan daripada pressure dan tekanan dalam reservoir. Juga kita bisa mendapatkan parameter reservoir yang lain seperti ejectability, permeability, dan sebagainya. Kemudian yang perlu jadi perhatian lagi adalah terkait production dan initial monitoring. Ini sangat diperlukan khususnya di dalam untuk mengetahui decline daripada rate decline daripada produksinya. Untuk dari sisi kimia, ini yang perlu menjadi perhatian juga adalah di dalam analisa atau monitoring fluida reservoir melalui sumur yang ada maupun fluida daripada manifestasi. Ini perlu juga dimonitor untuk kira-kira mengetahui sejauh mana perubahan reservoir itu terjadi. Kemudian dari sisi geofisika, ini ada satu kegiatan atau survei geofisika yang itu bisa membantu di dalam monitoring reservoir yang berjalan, yaitu menggunakan microgravity maupun MEQ, di mana dengan microgravity maupun MEQ ini kita mendapatkan data yang update, karena datanya itu langsung kita dapatkan, kemudian bisa kita olah sehingga kita bisa mengetahui secara cepat bagaimana kondisi reservoir, khususnya di dalam monitoring untuk air yang kita injeksikan ke dalam reservoir. Kemudian ada satu lagi yaitu
tentang interval pressure test. Ini juga punya salah satu untuk mengetahui kira-kira arah flow air yang reinjection itu kemana, sehingga kita bisa memperkirakan sumur mana nanti yang akan terpengaruh atau sumur mana nanti yang akan mendapatkan suntikan daripada fluida yang air kita injeksikan ini. Dari semua monitoring atau hal-hal yang kita lakukan ini, itu kita nanti akan membuat suatu evaluasi atau analisa sehingga kita bisa membuat karakterisasi daripada reservoir yang ada. Karakterisasi ini meliputi baik batuannya, fluidanya seperti apa, sifat fisik daripada reservoir seperti apa, kemudian bagaimana permeabilitas, porositas dan sebagainya. Itu nanti yang kita update selalu melalui 5 langkah yang kita lakukan tadi. Kemudian dari data reservoir yang update ini, itu kita pakai untuk update daripada model reservoir yang kita buat. Sehingga dari model reservoir yang kita buat ini, dari yang sudah update, kita nanti bisa menentukan membuat suatu strategi, baik strategi produksi maupun strategi injeksi yang paling optimum. Sehingga harapannya bahwa lapangan geothermal itu akan termanage dengan baik, sehingga harapannya lapangan itu bisa sustain. Jadi ini adalah kira-kira alur daripada steam feed management. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan terkait beberapa permasalahan yang muncul di dalam suatu pengelolaan suatu lapangan atau pengelolaan reservoir yang berkaitan dengan teknikal maupun finansial maupun manajerial. Teknikal ini umumnya yang utama ya, yaitu terkait tentang pressure decline atau nanti kaitannya adalah dengan production decline. Kemudian yang tidak kalah penting juga yang menjadi perlu perhatian permasalahan di dalam kita mengelola reservoir adalah munculnya atau terjadinya korosi maupun scaling. Mana ini sangat bisa dikatakan hampir di semua lapangan itu terjadi, baik itu scaling maupun korosi. Dan ini cukup memakan waktu dan juga perlu ketelitian di dalam penanganan scaling korosi, karena memang tiap lapangan cukup berbeda dalam penanganan scaling maupun korosi. Kemudian terkait permasalahan finansial, yang pertama yang jelas adalah munculnya biaya yang cukup tinggi di dalam suatu penanganan khususnya dalam scaling maupun corrosion. Nanti akan beberapa contoh nanti akan saya sampaikan bagaimana mahalnya di dalam suatu menangani scaling maupun korosi ini. Kemudian terkait manajerial, yaitu hubungannya adalah dengan mungkin lack of experience daripada expertise yang ada di lapangan itu. Dan tentu kalau ini mungkin dari sisi personilnya itu mungkin dengan melakukan meningkatkan kapasitas buildingnya itu nanti akan bisa membantu di dalam menangani problem-problem yang terjadi di dalam pengelolaan suatu reservoir. Ini adalah sebagai problem yang utama ya, problem yang cukup utama di dalam pengelolaan reservoir, yaitu terjadinya pressure decline maupun temperature depletion. Dan ini nanti akibatnya di dalam penurunan daripada produksi. Satu-satunya untuk menghandling atau katakan untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi terjadinya pressure decline, temperature depletion maupun production decline adalah dengan melakukan reinjeksi dari brine yang ada. Karena harapannya dengan adanya brine atau fluida yang kita injeksikan itu akan menambah massa daripada fluida atau massa air di dalam reservoir, sehingga harapannya
paling tidak tekanan di dalam reservoir itu bisa terjaga. Namun di dalam LCC ini juga perlu kehati-hatian karena bisa juga menimbulkan suatu kontraproduktif dalam arti air yang kita injeksikan itu tidak produktif dalam arti tidak mengurangi atau meningkatkan produksi, tapi adalah bisa berakibat lebih fatal lagi, yaitu bisa menurunkan produksi karena ada penurunan pada temperatur. Nah, ini juga perlu kehati-hatian, sehingga diperlukan suatu strategi di dalam melakukan reinjeksi fluida yang ada. Ini adalah beberapa contoh, khususnya di dalam penempatan sumur injeksi di suatu lapangan. Bisa saya gambar di sini, ini ada yang warna biru ya, jadi artinya sumur injeksi itu ditaruh di dalam di antara sumur-sumur yang ada. Dan biasanya dari pengalaman ini sumurnya atau sumur antar sumur injeksi dengan injeksi itu berjarak sekitar 300 meter. Kemudian ada satu metode lagi atau langkah lain, taktik lain dalam penempatan sumur injeksi ini, yaitu di area peripheral, di area perbatasan daripada daerah prospek dengan daerah non prospek, artinya di batas boundary daripada reservoir. Ini di beberapa tempat juga sudah melakukan ini. Nanti akan lihat nanti akan saya berikan contoh khususnya di dalam pengalaman saya di dalam penanganan strategi penempatan sumur injeksi ini. Satu lagi adalah bahwa sumur injeksi kita taruh di luar daripada daerah prospek atau di daerah di luar dari boundary, sehingga harapannya air yang kita injeksikan itu sempat terpanaskan sehingga dia tidak berpengaruh kontraproduktif terhadap sumur produksi yang ada. Ini adalah beberapa contoh, beberapa 3 skenario atau 3 alternatif penempatan daripada sumur injeksi. Ini adalah contoh yang pernah saya lakukan waktu saya di Kamojang, dan ini sempat kami tulis waktu itu di dalam di forum World Geothermal Congress tahun 2010, di mana kami waktu itu mencoba mengevaluasi daripada Kamojang, lawan Kamojang setelah umurnya sekitar, kalau 2010 berarti sudah sekitar 28 tahun, 27 tahun waktu itu. Artinya waktu itu sudah melebihi dari kontrak awal, karena kontrak awal kita dengan PLN adalah 25 tahun. Sehingga waktu itu kita coba untuk melakukan kajian daripada lapangan Kamojang. Ini adalah salah satu contoh khususnya di dalam strategi penempatan daripada sumur injeksi. Di mana di Kamojang waktu itu sumur injeksi kita taruh di antara sumur produksi. Dan tentunya kita di sini adalah memanfaatkan daripada sumur-sumur yang lama yang bisa kita pakai untuk sebagai sumur injeksi. Ini kenapa kita ditaruh di dalamnya? Karena pernah kita mencoba ditaruh di boundary, itu ternyata air injeksinya itu tidak sampai ke daerah prospeknya atau di daerah produksinya. Kenapa juga tidak kita taruh luar? Karena kita tahu sendiri kalau di luar itu permeabilitasnya hampir dikatakan sangat-sangat kecil, sehingga akan lebih sulit lagi air injeksi itu masuk ke dalam reservoir. Sehingga kenapa waktu itu dan mungkin saat ini masih berlangsung bahwa sumur injeksi itu berada di dalam bisa dikatakan di area produksi. Namun di sini perlu saya sampaikan di sini bahwa di dalam
strategi ini, kita juga menerapkan yang perlu kita perhatikan adalah rate daripada air yang kita injeksikan. Ini sebagai pengalaman ini, contohnya adalah Kamojang 11 waktu itu kita injeksikan dari sumur yang terdekat, yaitu adalah Kamojang 13. Kamojang 13 itu sekitar daerah sini. Sedangkan sumur injeksi 13 adalah ini, sumur 11 adalah ini. Ini jaraknya sekitar 500 meter ya. Artinya waktu itu sumur yang aktif, yang paling dekat dengan sumur 11 adalah Kamojang 13. Dan apa yang terjadi? Waktu itu terjadi penurunan pada produksi yang cukup signifikan. Sehingga kita waktu itu, kita bisa lihat di sini, tahun 2006 sampai 2006 hampir dikatakan sekitar hampir 10 bulan ya. 10 bulan kita injeksikan dari Kamojang 11 cukup dengan rate yang cukup tinggi waktu itu, ternyata berakibat kontraproduktif, yaitu terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan. Sehingga waktu itu kita hentikan, kita stop ke Kamojang 13, sehingga akhirnya kembali produksi di Kamojang ini meningkat. Artinya apa di sini bahwa seperti saya sampaikan tadi, di dalam injeksi ini yang perlu kita perhatikan adalah selain lokasi adalah pada rate-nya, rate atau kapasitas yang kita injeksikan. Karena ini bisa berpengaruh terhadap reservoir, khususnya temperatur yang nanti efeknya adalah ke produksi. Baik, itu adalah sedikit pengalaman saya waktu itu, dan alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan. Dan perlu sampaikan di sini, ini di dalam strategi injeksi ini, seperti saya tadi, rate-nya itu kita atur. Jadi kapan rate itu kita tingkatkan, kapan itu kita kurangi. Jadi melalui monitoring yang cukup ketat, dan ini adalah monitoring pengukuran temperatur maupun pengukuran tekanan. Dan juga untuk melihat itu kira-kira arah injeksi mana, kita melakukan studi atau survei geofisika, yaitu menggunakan MIQ dan microgravity. Ini yang cukup membantu Kamojang di dalam monitoring reservoir di Kamojang ini. Selain itu juga ada pengukuran analisa daripada steam yang ada, itu kita evaluasi terus sehingga kita bisa mengambil action apabila terjadi suatu masalah. Ini kira-kira sedikit pengalaman saya waktu di Kamojang. Kemudian problem yang lain yang disampaikan tadi yang cukup penting juga adalah terkait scaling. Scaling itu artinya terjadi pengendapan di dalam pipa produksi maupun di dalam pipa reinjeksi. Ini sebelah kiri ini adalah contoh dari scale yang di pipa produksi, di mana ini bisa dikatakan hampir rata ya, karena memang terjadi pengendapan yang bisa dikatakan merata selama produksi itu berlangsung. Sedangkan di reinjeksi ini cukup tebal scale-nya. Jadi artinya di sini scaling menjadi perhatian juga, karena ini nanti bisa mempengaruhi di dalam produksi atau memulai di dalam produksi pembangkitan, khususnya pembangkitan PLTP-nya. Untuk mencegah terjadi scaling ini ada beberapa jalan atau beberapa langkah untuk menanggulanginya. Tentu mechanical artinya secara mekanik dilakukan biasanya dilakukan dengan pemboran atau memberikan suatu tekanan melalui jet pressure yang cukup tinggi dengan menggunakan rig. Kita masukkan alat itu ke dalam, kemudian kita injeksikan dengan tekanan yang tinggi atau dengan melakukan pemboran. Itu bisa dengan mekanikal. Selain itu juga kita bisa melakukan dengan mengatur daripada pH maupun temperatur salinitas daripada fluida yang ada. Kemudian juga bisa melakukan dengan high pressure injection, artinya kita menginjeksikan fluida dari sumur langsung ke dari sumur produksi langsung ke sumur reinjeksi.
melalui pipa, artinya fluida itu tidak sempat kita alirkan di dalam permukaan, tapi masih tersimpan di dalam pipa yang bisa kita jaga baik temperatur maupun tekanannya, sehingga ini bisa mengurangi juga terjadinya scaling. Selain itu juga bisa dilakukan dengan cooling pond, ini yang umumnya dilakukan. Kami juga ini melakukan kami juga di Karahan, nanti ada beberapa contohnya. Kemudian selain dengan proses aransemen tadi, juga dengan secara kimia, yaitu dengan larutan inhibitor. Ini yang bisa dengan menambahkan larutan kita bisa mencegah atau mengurangi daripada terbentuknya scaling. Ini adalah contoh daripada cooling pond yang dilakukan di Karaha, ini dan satu halaman di BGE Karaha. Jadi dari sumur ini kita alirkan satu aliran, kemudian kita membuat suatu lokasi yang cukup besar, kita membuat satu paritan ini kita kotak-kotak. Ini harapannya bahwa fluida ini kita harapkan sampai sini dingin, sehingga nanti scale-nya akan terbentuk di sini. Kemudian air yang sudah bisa dikatakan bertemperatur cukup rendah, itu kita alirkan lagi ke pond yang kemudian nanti kita pompakan di dalam sumur injeksi. Jadi adalah salah satu contoh daripada langkah dengan menggunakan cooling pond. Kemudian satu lagi terkait problem atau masalah yang muncul saat kita melakukan sirkuit macam ini adalah corrosion. Corrosion ini biasanya berhubungan erat dengan fluida daripada reservoir, fluida yang cukup asam. Di mana ini banyak sudah ada beberapa juga di tempat kita sudah terbentuk juga seperti ini, korosi ini. Di mana korosi ini juga bisa terbentuk karena memang fluidanya itu masih mengandung partikel-partikel formasi, sehingga ketika dia mengenai permukaan daripada pipa, itu pipanya itu bisa bolong atau bisa seperti ini, pitting corrosion. Ini adalah contoh-contoh corrosion. Bagaimana melakukan prevensinya atau handlingnya, yaitu dengan corrosion resistant material, artinya kita menggunakan material yang resisten terhadap corrosion. Nanti ada beberapa contoh, dan juga kami juga malah melakukan ini di salah satu laman kami, yaitu dengan mengganti casing. Jadi mengganti casing dengan bahan yang cukup tinggi dalam arti tahan terhadap korosi, yaitu dengan krom atau casing saya dengan krom, kita ganti itu. Dan itu memang cukup mahal bahannya. Ini yang menyebabkan kenapa ini juga cukup tinggi. Kemudian dengan corrosion resistant semen, nanti ada contohnya, nanti satu sumur yang kita semen dengan bahan yang resisten terhadap korosi ini. Kemudian metode lain adalah cathode protection, corrosion inhibitor, dan PA modification. Ini adalah beberapa contoh. Nah, ini adalah salah satu contoh di satu lapangan di mana dia mengganti salah satu casingnya dengan fiber glass, sehingga harapannya bahwa fiber glass itu tidak atau resisten terhadap korosi, dan ini berjalan cukup baik. Dan di kami sendiri di BGE waktu itu kami pernah melakukan dengan mengganti tadi casing dengan bahan yang krom, di mana dengan krom ini harapannya casing itu tahan terhadap korosi. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, mungkin ada dua hal yang bisa saya sampaikan di sini sebagai kesimpulan, bahwa di dalam pengelolaan lapangan geothermal yang supaya sustain itu memerlukan manajemen reservoir yang baik, khususnya di dalam dengan production rate yang optimum. Jadi di sini bukan maksimum production, tetapi optimum dalam arti seperti yang disampaikan
mechanical extraction tadi, optimum artinya dia masih berada di bawah level daripada kapasitas reservoir yang ada. Kemudian di dalam penanganan production decline ini, di mana itu sebagai salah satu daripada masalah utama di dalam suatu pengelolaan reservoir, yaitu dengan menggunakan strategi reinjeksi yang tepat, baik itu tepat dari sisi posisi atau letak sumur irigasinya maupun dari rate atau kapasitas air yang kita injeksikan. Jadi itu mungkin yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ini sebagai bahan diskusi kita. Harapannya juga kita bisa saling belajar berkaitan dengan pengelolaan suatu lapangan, khususnya dalam pengelolaan reservoir. Itu mungkin Pak Yunus yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik Dwi Koryanto sudah menyampaikan pemaparan yang saya kira cukup lengkap ya. Walaupun sudah barang tentu masih terbuka untuk tanya jawab, saya akan memberikan kesempatan tanya jawab ke sahabat NK Academy semuanya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Namun sebelum itu saya ingin menyapa beberapa kawan-kawan yang ya saya cukup mengenalnya. Ini ada Pak Abadi Purnomo, ini terima kasih Pak Abadi, ini guru kita juga ya di bidang geothermal. Beliau sudah ikut mendampingi kita, sudah hadir ya di webinar ini. Terima kasih banyak Pak Abadi. Juga ada Pak Bawa Santosa, ini juga beliau senior kita sudah hadir juga di sini. Ya, ada Pak Duta Cipta Bawono, Pak Ifnaldi Sikumbang, ini pun juga kawan-kawan kita yang sudah hadir juga. Ya. Tak lupa juga ingin menyebut Pak Dr. Asnawir Nasution ini dari ITB, ya, beliau hadir juga di kesempatan hari ini. Juga ada kawan-kawan dari akademisi juga hadir, Ibu Win Lestari dari ITS, ada Ibu Dr. Teti Zubaidah dari Universitas Mataram, ini jauh di timur tengah ya, timur tapi tidak timur banget, di tengah di Mataram ya. Kemudian juga ada Ibu Nova Susanti dari Jambi University, ada Dr. Hasani ya dari UGM, ini sudah hadir juga di tempat kita. Juga ada kawan-kawan dari PGE, ini juga ada Pak Ahmad Sri Fadli ya, Mas Fadli ini sudah hadir. Di sini juga ada Mas Lendri, ada Mas Ahmad Yani, ini dulu satu tim sama Pak Taufik juga sudah hadir di sini. Juga ada yang dari Pertamina ya, RTC ya, Dr. Bambang Mujihardi juga hadir di sini. Juga tak lupa ada kawan-kawan dari EBTKE ini ya, dari EBTKE ada Pak Andi Susmanto, ada Bu Solihatun Yuniasih ya. Juga ada ketiga tek ya, Bu Lia, ada Batan Parasi, ada BPT Dr. Arif Surahman. Alhamdulillah ini banyak yang hadir. Dari Geodipa ini ada Mas Cevi, ada Mas Arif juga hadir. Juga dari Supreme Energy, Mas Herwin Aziz. Ya. Kemudian dari PLN ini ada Pak Tony Widiatmoro, terima kasih sudah hadir. Mas Denny Saputra juga dari El Nusa. Ya. Pak Agus Bakti juga hadir di sini. Dan sahabat-sahabat NK Academy semuanya yang hadir pada siang hari ini, saya ucapkan apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya tanpa berkesempatan menyebut satu persatu. Insya Allah saya sangat memuliakan sahabat-sahabat semua. Baik, kita melangkah ke sesi berikutnya adalah tanya jawab. Ya, rasanya kalau webinar nggak tanya jawab, nggak ini ya, nggak mantap ya Pak Taufik ya. Jadi kita buka tanya jawab ya Pak Taufik. Ini ada beberapa yang sudah tertulis.
Nah, tapi ini juga ada yang raise hand, maupun juga ada yang raise hand dari awal tadi ini. Jadi yang raise hand ini ada Pak Hasani, ya. Pak Hasani Sensei, ya. Kemudian juga tadi di awal sudah terlebih dahulu ada Pak Ifnaldi Sikumbang, ya. Nanti saya akan berikan kesempatan kepada dua penanya yang raise hand ini. Saya berikan kesempatan mungkin singkat ya, Pak Ifnaldi, silakan kalau mau di open kameranya juga monggo. Silakan Pak Ifnaldi, baru nanti Pak Hasan insya Allah. Ya, terima kasih ya Pak Yunus Daud. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Pak. Ini kesempatan yang bagus sekali ya. Jadi meski Pak Taufik tidak lagi di PGE Pak ya, rasanya akan rugi kalau kami tidak menanyakan terkait Kamojang nih Pak ya, karena tadi Bapak juga menyebutkan Kamojang Pak. Nah, yang menarik begini ya Pak, Pak Taufik, setelah unit kelima dengan total 235 megawatt ya, dengan steam field management sekarang ya, dengan resources yang tersedia, apa pilihan terbaik untuk pengembangan Kamojang selanjutnya? Apakah tetap seperti konvensional power plant, atau small scale atau optimasi, atau yang wellhead geothermal Pak? Itu saja Pak. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Yunus ya. Ya, sama-sama Pak Ifnaldi. Silakan Pak Taufik. Baik, terima kasih Pak Ifnaldi. Ini baru ketemu sekali ini dengan Pak Ifnaldi nih, walaupun tatap muka belum pernah ketemu Pak Ifnaldi ya, belum pernah, nanti kita ketemu insya Allah. Baik Pak Ifnaldi, menarik emang Kamojang ini dengan pembangkitan yang sekarang 230 megawatt, di mana dengan area sekitar 14 sampai 20 km, 14-20 km persegi saat ini. Menurut saya ini ya, ini di luar kacamata teman-teman mungkin nanti juga bisa menjadi bahan diskusi kita. Dengan kondisi saat ini 230 megawatt, dengan yang kalau saya lihat ya, dengan sudah rapatnya atau sudah cukup banyaknya sumur borosi yang ada di Kamojang, dengan keterbatasan daripada area prospek yang ada, ini menurut saya adalah kalau untuk pengembangan itu mau nggak mau harus expand keluar. Expandnya bisa ke arah timur laut maupun ke arah barat daya mungkin. Jadi memang waktu saya masih di PG dulu, memang kita masih studi khususnya di ke arah yang timur laut. Karena memang di sana kayak masih ada satu bukaan di sana, di mana ada suatu daripada MT ke arah sana, yang itu mungkin menjadi challenge bagi teman-teman PGI untuk bisa mengawasi lebih lanjut. Jadi kalau dengan kondisi saat ini menurut saya Pak Irwandi, artinya dengan keluasan yang saat ini itu lebih baik adalah optimisasi dari yang sudah ada. Dan kalau memang perlu itu melakukan suatu dengan tidak menambah kapasitas yang ada. Karena dengan kapasitas yang cukup segini aja, itu memang kalau dari sisi produksinya memang cukup tight di sini, dalam arti benar-benar perlu suatu monitoring, usaha monitor reservoir yang lebih tajam. Karena sedikit kita lengah, itu efeknya cukup berat dengan kapasitas 23 MW saat ini. Jadi itu mungkin menurut saya Pak Nadi, sekali lagi ini tantangan bagi teman-teman Kamojang, kalau mau mengembangkan lebih baik adalah expand. Tapi kalau mau bertahan lebih baik optimasi dengan kapasitas yang ada saat ini. Itu mungkin Pak Yunadi. Terima kasih banyak Pak Taufik. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Demikian Pak Ifnaldi ya. Terima kasih Pak Yunus. Ya, sama-sama. Baik. Saya ingin memberi kesempatan ke Pak Dr. Hasani dari UGM. Silakan Pak Hasani, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Yunus Daud atas waktunya. Satu acara yang sangat bagus sekali ya, di samping untuk update informasi dan juga menambah wawasan kita. Selanjutnya selamat pada Pak Taufik ya atas lolosnya
atas masuknya menjadi PhD, PhD Oh, student dulu di UI, meskipun mungkin agak sedikit terlambat, tapi tidak ada kata terlambat untuk mencari ilmu. Kalau misalnya dari dulu kan bisa menambah PhD staff di PGE ya, sekarang sudah semakin banyak gitu. Oke, tapi tidak apa-apa. Bisa jadi nanti juga untuk kalau ilmunya nambah, nanti juga kita akan kecipratan ilmunya lagi. Amin. Baik, terima kasih. Jadi mungkin ini agak teknis pertanyaannya, Pak Taufik ya. Tadi ada satu slide yang sangat menarik, yaitu ada chart ya, Steam Fluid Management Flow Chart gitu. Iya. Yang cukup komprehensif. Nah, pertanyaan saya mungkin bisa dikaitkan dengan dengan chart ini. Jadi mungkin kalau boleh sedikit sharing pengalaman dulu. Jadi tahun 2001 waktu kami di Jepang studi bareng Pak Yunus waktu itu ya, cuma beda lab begitu. Jadi kami berkunjung ke lapangan Hajo Baru. Waktu itu ada semacam riset di lab begitu. Nah, ketika kami sampai di well pad, bukan well pad sih, satu lokasi begitu, kami melihat ada 5 separator yang itu jejer-jejer begitu, Pak. Yeah. Full size itu separatornya, full size. Nah, tapi ternyata apa? Ternyata separator yang full size itu bukan untuk produksi, Pak. Jadi dia 5 itu dipakai hanya ketika terjadi overhaul. Jadi fluida tidak dialirkan ke ke power plant ya, tapi dibuang semacam silencer lah gitulah kira-kira gitu. Hanya dia ternyata fungsinya itu sebagai flow meter, Pak. Jadi mengukur aliran fluida, yaitu uap dan brine-nya gitu. Jadi itu phase flow. Jadi waktu itu ya kami tahunya yang namanya separator itu full size itu ya untuk produksi gitu. Ternyata mereka menggunakan full size separator itu untuk flow meter, itu phase flow meter gitu. Nah, ternyata ini salah satu kegunaannya itu adalah nanti datanya itu dia dipakai untuk membuat deliverability curve. Ya, jadi itu Pak, kurva output curve itu ya. Jadi yang wellhead fungsi wellhead pressure fungsi mass flow kan gitu ya. Yeah. Nah, ternyata itu untuk membuat itu. Nah, deliverability curve itu dipakai nantinya untuk monitoring reservoir. Itu kan bisa dipakai untuk mengevaluasi apa yang terjadi di subsurface, apakah di wellbore atau di reservoir, seperti itu. Nah, kemudian ketika saya berkunjung di beberapa lapangan, misalnya di Sulawesi, kemudian juga di Jawa Barat, beberapa lapangan, itu ternyata memang nggak ada fasilitas kayak gitu ya. Nah, apalagi ada beberapa layout yang kemudian modelnya satelit gitu ya, multi well dan separator. Nah, itu ketika sedang, nah pertanyaannya begini, apakah deliverability curve yang kemudian selalu dicari ketika sedang overhaul atau produksi gitu ya? Itu kan ukurnya berarti kan tiap tahun itu ya dipantau terus begitu. Nah, itu kalau di lapangan kita bagaimana nih Pak Taufik ya? Minimal untuk mendapatkan apakah itu juga selalu diupayakan ada. Kalau ada, kemudian bagi caranya gitu ya, karena saya tidak melihat separator, flow meter separator itu, terus caranya bagaimana? Mungkin gitu aja, Pak Taufik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kasani. Pak Kasani, ini terus terang memang saya cukup terlambat ini termasuk diajak Pak Yunus ini untuk S3. Tapi yang penting semangatnya dulu Pak Kasani ya. Iya. Baik, Pak Kasani. Jadi terkait tadi apa yang pertanyaan Pak Kasani tadi, untuk membuat suatu delivery curve, itu yang pengalaman yang kami lakukan, yang saya lakukan adalah kita membuat suatu kegiatan pre-uji. Jadi ada satu sumur, kalau di awal kita lakukan uji produksi. Nah, nanti setelah dia berproduksi katakan setahun, 2 tahun, kemudian kita pantau kok kelihatannya mengalami penurunan, itu nanti kita membuat atau melakukan re-uji. Dari uji itu kita akan membuat satu deliverability curve juga. Nanti kita bandingkan deliverability curve kita pada saat kita uji awal dengan deliverability curve yang kita lakukan uji saat ini.
Jadi dengan membandingkan itu, kita nanti bisa representasi atau bisa interpretasi. Penurunan ini disebabkan oleh apa? Apakah penurunan disebabkan oleh terjadi di lubang bor, mungkin terjadi scaling dan sebagainya, atau memang dari fluidanya yang berkurang. Itu nanti bisa kelihatan daripada membandingkan antara diameter satu dengan diameter yang lain. Jadi kita memang tidak mempunyai suatu separator yang cukup banyak seperti itu, Pak Hassani, tapi kita melakukannya melalui reuji di waktu yang berbeda. Itu mungkin Pak Hassani bisa menjawab kali. Mungkin John Sewu satu lagi, itu ngukur flow rate-nya pakai apa nggih? Ngukur mass flow-nya. Oke. Ini memang kesulitan kalau kita suatu lapangan di mana kita punya satu dari beberapa sumur, kemudian kita alirkan di dalam satu atau kita gabungkan dalam satu pipa produksi. Nah, ini yang cukup sulit. Tapi kalau lapangan atau di masing-masing sumur itu punya jarum pipa tersendiri-sendiri, itu akan mudah, Pak, untuk melakukan reuji. Tapi kalau pengalaman teman-teman melakukan reuji di lapangan yang mempunyai katakan sumur pipa produksinya digabung, itu biasanya dilakukan dengan TFT, Pak. Oke. Jadi transfer flow test itu yang paling maksimum yang bisa dikerjakan. Tapi kalau untuk lapangan yang masing-masing sumur itu mempunyai jalur produksi sendiri, itu kita bisa melakukan reuji masing-masing sumur. Begitu mungkin Pak Hassani. Oke, terima kasih. Jadi mungkin message-nya kalau TFT kan cukup mahal gitu ya. Betul. Saya dengar mahal. Nah itu. Nah ini juga challenge bagi teman-teman kita semua untuk riset flow meter ya. Dan ini yang sudah dikembangkan teman-teman PGE sekarang ya, kayak yang hasil dari studi salah satu staff itu mau diaplikasikan. Jadi itu aja, Pak, reminder aja bahwa bahwa monitoring wellhead pressure dan mass flow rate di pada saat produksi untuk memantau reservoir itu menjadi penting gitu. Betul. Mungkin itu. Makasih, Pak. Begitu, Pak Yunus. Terima kasih. Terima kasih Pak Hassani. Baik, kita coba beri kesempatan lagi kepada sahabat NK Academy yang lain. Ini ada Pak Joni Hendra Tarigan. Ada mungkin dua pertanyaan ya, Pak Tafib. Yang pertama, reinjection untuk mengatasi penurunan tekanan dan suhu. Ya, mungkin massa kali ya. Tekanan, suhu, dan massa ya. Nah, sampai saat ini di dunia, berapa persen nih keberhasilan reinjeksi ini mampu mengatasi decline yang terjadi? Ini pertanyaan pertama nih Pak Tafib. Ya, mohon ada yang pertanyaan yang kedua. Nanti saya ingatkan lagi. Ya, beliau bilang mostly fluida reinjeksi lari entah kemana, atau kalau masuk ke reservoir produksi malah terjadi thermal breakthrough. Ini masih pertanyaan yang pertama Pak Tafib. Kemudian yang kedua, problem dari sisi manajerial. Ya, ini apakah ada atau seperti apa nih? Lack of experience, kemudian lack of expertise dari geothermal operators gitu. Ini yang ditanyakan sama beliau. Ada nggak kira-kira, bisa nggak lebih spesifik terkait dengan hal ini? Demikian Pak Tafib ya. Baik, terima kasih Pak Yunus. Terima kasih Pak Joni atas pertanyaannya. Yang pertama terkait efektivitas atau tingkat keberhasilan daripada reinjeksi ini untuk bisa menurunkan daripada decline rate, itu memang bisa dikatakan kalau dari sisi presentasinya memang belum ada suatu yang evaluasi atau perhitungan tersendiri ya. Tapi yang jelas kalau kami di lapangan biasanya adalah dengan melihat daripada penurunan daripada decline rate-nya. Jadi dan memang sulit untuk mengkuantifikasi ya, apakah air injeksi yang kita injeksikan ini adalah benar-benar berasal daripada air injeksi itu. Karena biasanya air injeksi itu kan
bukan hanya dari satu sumber ya, tapi dari beberapa sumber injeksi. Dan untuk mengetahui itu dari sumber mana, memang perlu ada studi lagi, yaitu dengan tracer, dan itu cukup mahal juga dan memakan waktu. Sehingga biasanya kalau dari kami, biasanya untuk melihat efektivitas pada reinjeksi, itu kami monitor daripada temperatur maupun tekanannya, dan juga dari produksinya. Itu saja. Memang terus terang kalau untuk persentase saya belum bisa menjawab berapa persentase efektivitas atau tingkat keberhasilannya. Kemudian terkait managerial problem ya, yang ini kaitannya adalah dengan lag expedition. Ini memungkinkan, mungkin karena khususnya untuk penanganan korupsi sama scaling. Ini memang bisa dikatakan untuk karena sifatnya kemis, ini memang dari beberapa ekspatriat memang masih terbatas ya, artinya belum banyak ekspatriat yang terkait yang katakan baik di dalam penanganan korupsi maupun scaling, karena scaling dan korupsi itu kan sifatnya karakteris untuk setiap lapangan. Memang kalau memang secara nggak bisa dikatakan nggak bisa dinyatakan memang ini apakah ini dari ekspertisnya ini kurang dan sebagainya, tapi dari pengalaman kami biasanya kalau kita melakukan penanganan scaling korupsi itu biasanya kita mengundang suatu ekspatriat atau mungkin diskusi dengan teman-teman dari perusahaan lain yang punya pengalaman yang sejenis, kita bisa melakukan diskusi seperti itu. Jadi memang sifatnya ini kualitatif memang Pak Joni. Begitu Pak Yunis. Baik, terima kasih Pak Taufiq ya. Terima kasih Pak Joni ya. Ini atas pertanyaannya, saya kira pertanyaan ini sangat bagus ya. Tadi Pak Taufiq menekankan bahwasanya ya ada kolaborasi juga ya dengan ekspatriat ya, tapi untuk waktu-waktu tertentu, dan memang saya berpikir juga bahwasanya ini pengembangan teknologi bidang ini artinya ada research gitu ya. Research tidak harus di university gitu, tetapi bagaimana mengamati, kemudian mencoba problem solving dan seterusnya, kemudian mungkin bisa dipublikasikan hasil pengembangannya sehingga ada knowledge management yang bisa berkelanjutan. Saya kira ini sangat bagus, sehingga tadi yang dari awal saya sampaikan bahwasanya dengan Indonesia nanti menjadi the largest producer di dunia itu salah satunya adalah pengembangan teknologi di power plant, di manajerial ya, manajemen, problem solving, troubleshooting dan sebagainya. Ini saya kira yang nanti dengan banyak pengalaman ini nantinya bisa di-share, dan kita akan bisa terus meningkat ilmu pengetahuan kita. Artinya ilmu yang di-sharing saya kira tidak akan rugi, tapi justru menambah ilmu itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Joni Hendrata Rigan ini dari Star Energy. Berikutnya ini dari Pak Bawa Santosa. Salam sehat ya Pak Bawa, sehat selalu. Sudah lama nggak jumpa langsung ya, ini lewat online saja. Saya senang bisa komunikasi lagi dengan Pak Bawa ini. Pertanyaannya singkat tapi ini sangat mendasar ya. Mohon pencerahan untuk steam field management ini Pak Taufiq. Apakah ada perbedaan antara wet steam and dry steam field gitu. Ini singkat tetapi ini sangat fundamental. Ya, itu Pak Taufiq. Terima kasih Pak Bawa. Terima kasih Mas Bawa. Pertanyaannya, Mas Joni kadang-kadang ya beberapa kali ini kita komunikasi dengan Mas Bawa lewat WA juga. Baik Mas Bawa, terkait penanganan atau steam field management di wet steam maupun di dry, atau di wet area maupun di dry area, atau bisa dikatakan di vapor dominated atau di liquid dominated, memang bisa dikatakan
menurut pengalaman saya adalah ada perbedaannya, khususnya di dalam strategi kaitan dengan strategi injeksi. Karena pengalaman kami, kalau tadi ya, pengalaman saya di Kamojang tadi dengan menempatkan sumur injeksi di dalam atau di area produksi, itu kalau dilakukan di daerah sumur, dilakukan di daerah liquid dominated, itu cukup berbahaya. Karena apa? Karena returnnya akan cepat kembali, dan itu efeknya adalah ke temperature breakthrough. Nah, jadi kenapa kalau di daerah water dominated, pengalaman saya itu penempatan sumur injeksinya adalah di peripheral atau jauh di luar daripada boundary, sehingga nanti itu akan fluida akan mempunyai waktu untuk melakukan atau mendapatkan pemanasan sehingga tidak berakibat fatal terhadap reservoir. Itu yang saya tahu, yang utama itu. Kemudian kalau untuk yang lain, saya kira relatif sama, terutama di dalam monitoringnya. Monitoring relatif sama, baik monitoring pressure, temperatur, kemudian produksi, kemudian kimia, atau maupun melalui studi fisika, itu relatif sama. Hanya khususnya di dalam penanganan strategi reinjeksi ini yang membedakan cukup jelas. Itu mungkin Pak Yunus yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Taufiq, terima kasih Pak Bawa. Ya, saya melangkah lagi, masih ada beberapa menit waktu ya. Ini pertanyaannya adalah ini dari Pak Rasi Prasetyo ini dari Batan. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak Taufiq. Apakah ada lapangan ya yang mungkin khususnya lapangan-lapangan PGE yang terindikasi mengalami scaling di dalam reservoir? Ya, ini menarik pertanyaannya nih. Apakah ada lapangan ya, apakah ada lapangan PGE khususnya ya, mungkin di sinilah lapangan PGE. Ya. Atau mungkin kalau Pak Taufiq tahu ada lapangan-lapangan yang lain yang terindikasi mengalami scaling di dalam reservoir. Ya. Ya, terima kasih Pak Rasi atas pertanyaannya. Pengalaman saya memang ada beberapa, tidak hanya ada satu lapangan itu bahkan bisa dia indikasinya terjadi scaling di dalam pipanya maupun di dalam reservoirnya. Itu nanti bisa kita lihat daripada scan factor maupun dari hasil waktu kita melakukan reuji. Nanti kita bisa analisa apakah penurunan produksi yang terjadi di suatu sumur itu diakibatkan oleh adanya scaling itu di dalam sumur maupun ada yang apapun di dalam di dalam reservoir. Jadi yang saya temui di beberapa lapangan yang pernah saya tempatin atau pernah saya pelajari itu memang ada indikasi bahwa sumur ini kemungkinan terjadi scaling di dalam reservoir atau kemungkinan terjadi scaling di dalam pipanya. Memang saya nggak bisa menyebut satu persatu operasi kira-kira sumur mana atau di lapangan mana, tapi pengalaman saya tidak menutup kemungkinan satu lapangan itu bisa terjadi dua-duanya atau mungkin terjadi salah satunya seperti itu. Mungkin gitu Pak Yunus. Ya, baik. Terima kasih Pak Taufiq. Memang ada lapangan yang yang menarik juga ya, yang katakanlah di sumur-sumur yang dekat dengan outflow gitu ya. Mungkin Pak Taufiq masih ingat ya. Kalau di dekat outflow-nya ini ada ya apa namanya acidic gitu. Tapi away from the acidic zone gitu ya. Ada reservoir tapi away sedikit itu sudah ada scaling, diantaranya mungkin scaling calcite scaling itu. Saya apa namanya dulu di Sibayak itu saya lihat ada sumur yang memang tadinya produksinya bagus itu berkurang ya. Yang saya dengar, yang saya pelajari itu menarik juga memang sih. Jadi oke, nambahin sedikit. Baik, ini ada terima kasih ya Pak Rasi, Pak Taufiq. Ini ada Pak Tony Widiatmoro, ya.
Terima kasih, beliau dari PLN, sahabat kita. Izin bertanya Pak Taufiq, dalam implementasi untuk mendapatkan strategi produksi reinjeksi yang optimum di Kamojang lagi, Pak. Apakah bisa diceritakan secara ringkas yang sudah pernah dilakukan selama operasi Kamojang hampir 40 tahun? Oke. Oke, Pak. Oke, terima kasih Mas Tony. Pertanyaan, jadi pengalaman saya khususnya waktu di Kamojang, memang di dalam penentukan khususnya lokasi sumur injeksi itu bisa dikatakan trial and error. Dalam arti begini, ada satu sumur tadinya kita manfaatkan sebagai produksi. Kemudian kita coba sumur itu jadi rumah injeksi. Kalau memang itu dia bisa, maka selanjutnya akan kita pakai terus. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa satu sumur injeksi atau itu kembali ke sumur produksi lagi. Artinya memang di dalam membuat strategi penempatan lokasi sumur injeksi itu sifatnya trial and error. Namun trial and error ini bisa kita pastikan atau kita tetapkan kalau memang dari hasil monitoringnya itu memberikan hasil yang produktif, artinya tidak kontraproduktif. Namun diberi catatan juga bahwa tidak menutup kemungkinan satu saat sumur ini berfungsi baik, suatu saat sumur ini berfungsi bagus, tidak baik. Itu nanti adalah tergantung kembali kepada strategi atau tingkat rate daripada produksinya. Jadi pengalaman kami, Mas Tony, waktu di Kamojang kita emang bisa dikatakan mencoba-coba ya, sumur ini kita pakai sumur injeksi, kita injeksikan dengan kapasitas sekian, dengan kapasitas rate sekian, seperti itu. Tapi secara umum di Kamojang itu sumur injeksinya relatif tetap tempat-tempatnya, hanya yang kita atur adalah rate-nya. Kapan sumur ini rate-nya kita tingkatkan, kapan sumur ini rate-nya kita kurangi. Dan itu jadi apa? Jadi satu memang perlu monitoring yang ketat khususnya di dalam sifat steam-nya. Itu kita benar-benar kita plototi lah ya di dalam kita monitoring fluida daripada atau sifat properties dari fluidanya. Itu Pak Tony, Mas Tony. Baik, terima kasih Pak Taufiq. Ini masalah waktu ya, sudah jam 2:33 menit. Tapi mungkin untuk mengakhiri ya pertemuan ini, barangkali dari Pak Taufiq ada ada closing statement terkait dengan acara siang hari ini. Saya berikan kesempatan, monggo Pak Taufiq. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Yunus. Yang pertama sekali lagi terima kasih atas waktu kepada saya untuk bisa sharing terkait steam feed management ini. Dan yang penting di dalam steam feed management ini adalah monitoring yang continue, tentunya dengan metode atau dengan data yang akurat. Ini sangat penting karena reservoir itu perlu monitoring dengan data yang update dan yang akurat. Itu sangat, karena itu nanti menentukan di dalam kita langkah atau menentukan skenario di dalam melakukan troubleshooting di dalam pengelolaan steam management ini. Jadi itu mungkin Pak Yunus berkaitan dengan steam management ini adalah yang utama adalah monitoring data yang kuat, kemudian data yang akurat. Dan lebih penting lagi nanti adalah bukan hanya, tapi harapannya dengan steam feed management ini kita berharap bahwa lapangan itu adalah sustain, bukan hanya renewable, tetapi adalah sustain. Karena renewable mungkin tidak akan sustain kalau penanganannya itu tidak berlanjut. Seperti itu mungkin Pak Yunus, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taufiq. Saat closing-nya saya kira ini sangat penting ya, bahwasanya setelah kita melakukan eksplorasi
kemudian berhasil lalu melakukan produksi, pengembangan dan sebagainya, maka langkah yang perlu terus-menerus dilakukan adalah monitoring ya, yang sustainable, yang continuous ya, terus-menerus, presisi, akurat gitu, sehingga data-data ini memang bisa di manage lebih lanjut untuk keperluan analisis lebih jauh, dan ini memang butuh keseriusan, butuh ketekunan rutin untuk memonitor ya, baik dari steam field-nya ya, maupun juga fasilitas yang ada di permukaan ya, maupun juga yang ada di bawah permukaan. Ini saya kira perlu terus-menerus dimonitor oleh kita yang mengembangkan lapangan geothermal, sehingga sustainability-nya ini bisa betul-betul dijaga dan terjaga ya. Karena bagaimanapun geothermal ini juga merupakan satu amanah ya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya ini bukan punya kita sebetulnya ya. Tapi kita diamanahi untuk mengembangkan lapangan ini sampai period of time tertentu, let's say 30 tahun. Tapi jangan lupa bahwasanya pengembangan geothermal ini tidak hanya 30 tahun, tapi bisa 60 tahun, 90 tahun. Mungkin beyond our age gitu ya, di luar dari umur kita barangkali. Ya, karena itu menarik ya Pak, diskusi dengan Pak Taufik ini, bahwasanya anak cucu ini pun juga masih punya hak juga ya kan. Ya, karena itu bagaimana Kamojang bisa diwariskan ke generasi berikutnya gitu ya Pak ya. Kemudian lapangan-lapangan lain yang di Indonesia pun juga bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Saya kira ini kata kunci yang kita peroleh dari diskusi webinar pada siang hari ini bersama Pak Taufik Dwi Koryanto. Terima kasih sekali lagi Pak Taufik atas waktunya, ilmunya, pengalamannya, juga kepada seluruh sahabat NK Academy yang sudah setia untuk hadir ya. Hari ini tercatat ada 100 lebih tadi saya melihat ya, ya kurang lebih itu ya yang hadir ya. Pernah juga dulu sampai hampir 500 pada saat Profesor Hochstein menjadi pembicara ya, luar biasa. Jadi kita akan menyelenggarakan webinar ini ke depan, dan mohon maaf Pak Taufik, ini kok bisa ngeblur ya, saya akan ubah sedikit supaya nggak ngeblur ya. Oke. Nah ini ada ya, kita tidak bisa membalas kebaikan Pak Taufik ya. Terima kasih Pak Yunus, terima kasih Pak Yunus. Sama-sama. Terima kasih. Untuk kenang-kenangan ya, bahwa Pak Taufik sudah berkontribusi di dalam NK Academy webinar yang ke-9 insya Allah. Terima kasih semuanya, sekali lagi Pak Taufik, Pak Hasani, Pak Ifnaldi, Pak Bawah, Pak Adi Purnomo, dan kawan-kawan yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu ya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa terus menjaga kesehatan ya. Tuhan Yang Maha Kuasa menjaga kita sehat, terhindar dari pandemi, dan mudah-mudahan pandemi ini juga akan segera berakhir dan kita bisa kembali lagi hidup lebih normal lagi dan mungkin lebih baik lagi, karena barangkali message itu yang diinginkan oleh Yang Maha Kuasa ya, sehingga kita bisa lebih baik, lebih produktif ya, sehingga negeri ini insya Allah dari sisi geothermal ini akan terus bisa berkembang. Baik, terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila banyak kekurangan, juga kepada seluruh panitia ya NK Academy webinar, appreciate yang luar biasa kepada teman-teman semua. Baik, saya akhiri, terima kasih, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.